Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi yang berjudul karakteristik dan kompetensi peserta didik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karakteristik siswa menurut Sudirman tahun 1990 merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang dimiliki siswa yang merupakan hasil dari lingkungan sosialnya sehingga mempengaruhi pola aktivitasnya dalam meraih cita-citanya. Sedangkan menurut Hamzah, karakteristik siswa merupakan aspek-aspek atau kualitas seorang siswa meliputi minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dalam perjalanan pembentukan karakteristik seorang siswa, ada 3 aspek penting yang paling tidak diperhatikan dalam keseharian, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 prinsip ini terangkum dalam taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berawal pada tahun sekitar 1950-an pada konferensi Asosiasi Psikologi. Bloom dan teman-temannya berpendapat bahwa butir-butir soal yang pada saat itu diberikan kepada siswa hanya menguji kemampuan menghafal mereka. Menurut Bloom, kemampuan menghafal merupakan tingkat terendah dari kemampuan berpikir. Menurut mereka, masih banyak level yang lebih tinggi yang bisa siswa tempuh guna meningkatkan kemampuan dan kualitas diri mereka. Sehingga pada tahun 1956, Bloom dan teman-temannya akhirnya mengukuhkan beberapa prinsip tersebut dalam taksonomi yang dijuluki taksonomi Bloom. Saya Khairul Salsabila di sini akan mempresentasikan tentang kognitif anak. Bagaimana yang kita tahu, salah satu tujuan pendidikan Islam itu berupa pendidikan akal atau dalam bahasa Arabnya al-ahdaf al-aqliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, definisi perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap, yang artinya anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak dapat langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Tahapan kognitif menurut Piaget itu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motorik yang dialami anak 0-2 tahun, yang disebut juga discriminating dan labeling. Dalam tahapan ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang. Yang kedua, ada tahap pra-operasional atau pra-konseptual, atau disebut juga masa intuitif. Di tahapan ini, anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum bisa berpikir secara abstrak, dan persepsi waktu serta ruang masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret yang dialami anak di usia 7-11 tahun. Disebut juga performing operation. Dalam tahapan ini, anak dapat menyelesaikan tugas seperti menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal atau disebut juga proportional thinking. Tahap ini terjadi di usia 11-15 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mulai berpikir tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Beralih ke selanjutnya, yaitu konsep tentang kemampuan kognitif anak. Konsep ini ada 3, yaitu persepsi, memori, dan atensi. Persepsi merupakan proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran unik tentang realitas.
Persepsi ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Selanjutnya memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Dan terakhir ada atensi, yaitu sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara merespon dalam sistem kognitif. Untuk komponen keterampilan kognitif peserta didik ada 4, yakni metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Yang pertama metakognitif, yaitu pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Komponennya berupa 1. Pengetahuan metakognisi yang meliputi usaha monitoring dan refleksi atas pikiran-pikiran saat ini. Lalu, aktivitas kognisi yang mencakup usaha siswa memonitor, mengontrol, atau menyelesaikan proses kognitif dan merespons tuntutan tugas. Kedua yaitu strategi kognitif yang merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang harus dikuasai peserta didik dalam belajar. Jenis strategi kognitif peserta didik adalah 1. Chunking, dengan mengorganisasikan materi secara sistematis. 2. Spasial, untuk menunjukkan hubungan antar sesuatu. 3. Multipurpose, strategi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ketiga ada gaya kognitif, yaitu karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Berikut adalah bentuk-bentuk gaya kognitif. Ada gaya impulsif dan reflektif. Gaya impulsif adalah gaya kognitif di mana seseorang bertindak dulu sebelum berpikir. Sedangkan reflektif berpikir dulu sebelum bertindak. Juga ada field dependence, FD, atau independence, FI. FD cenderung menerima suatu pola sebagai keseluruhan, sedangkan FI lebih menerima bagian-bagian terpisah dan mampu menganalisa. Dan terakhir, pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Dan juga faktor lingkungan, yakni keluarga dan sekolah. Keluarga memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang. Dan di sekolah, guru menentukan perkembangan kognitif anak. Strategi dalam membantu peserta didik mengembangkan proses kognitifnya. Pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian. Kedua, bantu peserta didik untuk membuat petunjuk sendiri. Ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif. Keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau lainnya. Kelima, hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta untuk mendalami materi pembelajaran. Keenam, bantu peserta didik menata informasi dalam memorinya. Dan yang terakhir, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Kemudian, saya akan membahas tentang konsep afektif. Nah, dalam ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, penilaian, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek dalam ranah belajar mengajar. Nah, dalam ranah afektif ini, Bloom dan David Rothwell membagi ranah afektif ini ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada
receiving atau penerimaan, kedua responding atau menanggapi, ketiga valuing atau penilaian, dan yang keempat ada organization atau mengelola, dan yang kelima ada characterization atau karakteristik. Nah, yang pertama itu ada receiving atau penerimaan. Nah, kategori ini adalah kategori yang paling rendah dalam ranah afektif. Dalam kategori ini meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Kategori ini berkaitan dengan kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada peserta didik. Nah, contohnya dalam kategori ini adalah ketika pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didik, kemudian secara sesama peserta didik menerima nilai-nilai tersebut dan mau menggabungkan diri dan mengidentifikasi dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah responding atau menanggapi. Nah, dalam kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Bisa dikatakan dalam kategori ini adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikuti atau mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi dengan salah satu cara. Sebagai contoh adalah ketika berdiskusi dalam suatu kelas tentang pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga ada valuing atau penilaian. Nah, dalam kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau peristiwa tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai-nilai yang diajarkan, namun mampu menilai suatu nilai tersebut baik atau buruk bagi dirinya. Contoh dalam sikap ini adalah ketika bersikap jujur ketika dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal. Kemudian yang keempat adalah organization atau organisasi atau menanggapi. Nah, dalam kategori ini berkenaan dengan meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai, dan juga menyelesaikan suatu konflik yang timbul diantaranya. Oke, contoh dalam kategori ini adalah kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah characterization atau karakteristik. Nah, dalam kategori ini berkenaan dengan keterpaduan sistem nilai yang telah dimiliki yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku yang berhubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nah, contoh dalam kategori ini adalah bersedianya mengubah pendapat ketika mengetahui adanya bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Menurut Bloom, psikomotorik adalah ranah di mana hal tersebut menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kinerja otot. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik seorang anak. Yang pertama, pola asuh orang tua, yang kedua, gen dari orang tua, yang ketiga, pengaruh lingkungan, dan yang keempat yaitu interior ruang belajar. Karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Adapun karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 3 tahun. Pada masa ini, anak tidak dapat berhenti atau berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Kemudian, anak juga dapat melompat 15 sampai dengan 24 inci dan dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dan anak juga dapat berjingkrak-jingkrak. Yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 4 tahun.
Pada usia ini, anak lebih efektif untuk mengkontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 5 tahun. Pada usia ini, anak dapat melakukan gerakan memulai, berputar, atau berhenti secara efektif. Kemudian anak juga sudah mulai bisa melompat lebih tinggi, yaitu sekitar 28 sampai dengan 36 inci. Kemudian anak juga dapat menuruni tangga tanpa bantuan. Dan yang terakhir yaitu anak dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Yang keempat yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada masa anak ini, perkembangan keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri. Misalnya, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, yaitu keterampilan menolong orang lain. Keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu atau membantu kegiatan lainnya yang berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu keterampilan sekolah. Nah, pada keterampilan ini, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan, seperti keterampilan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu keterampilan bermain. Pada keterampilan ini, anak banyak belajar keterampilan seperti melempar atau menangkap bola, menaiki sepeda, dan berenang. Yang kelima, yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, anak laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Menurut Butler, hasil belajar dari psikomotorik terbagi menjadi 3. Yang pertama, specific responding, yang kedua motor training, dan yang ketiga rule using. Contoh kasus kita ambil seperti bermain bola kasti. Yang pertama, specific responding. Pada tahap ini, peserta didik dapat merespon hal-hal yang bersifat fisik dan dapat melakukan keterampilan yang bersifat tunggal. Contohnya, peserta didik dapat memegang tongkat kasti. Tahapan yang kedua yaitu motor training. Peserta didik dapat melakukan 2 keterampilan sekaligus dan digabungkan menjadi 1 keterampilan. Contohnya memukul bola. Pertama, peserta didik harus memegang kasti tersebut dan yang kedua keterampilan dalam memukul bola. Nah, pada tahapan yang ketiga yaitu rule using, peserta didik dapat menggunakan pengalamannya dan melakukan berbagai kegiatan yang lebih kompleks. Pada contohnya yaitu peserta didik dapat memukul bola dengan cara yang tepat. Selain dia memiliki kemampuan memegang dan memukul, dia juga dapat memukul bola secara tepat hasil dari pengalamannya sebelum-sebelumnya. Dalam menilai kemampuan psikomotorik seorang siswa dapat dilakukan melalui observasi atau penilaian secara langsung ketika siswa tersebut sedang melakukan praktek di lapangan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.